Selanjutnya, waktunya tidur. Waktunya tidur? Iya, bukannya kau janji? Selama aku menyembuhkan mata, aku boleh tidur denganmu sesukaku. Sisi, menurut perhitungan, bintang cintamu sedang aktif, dan kamu mungkin perlu menikah, untuk menembus level kultivasimu. Menikah? Ya. Apa itu menikah? Nikah adalah hidup bersama pria, dan tidur bersama. Ayahmu pernah menjodohkanmu, saat kamu kecil. Kini saatnya turun gunung, dan menikah. Turun gunung. Dan menikah. Jadi selama aku tidur dengan pria yang dijodohkan, kekuatanku akan meningkat ya? Ya, tepat sekali. Hahaha. Hanya dengan pengetahuan yin yang, kamu dapat memanen energi alam. Lebih efektif dari 10 tahun kultivasi. Aku akan turun untuk menikahi pria itu, dan tidur dengannya. Lakukanlah. Ya, sampai jumpa. Teruskan. Jangan kembali. Mobil ini mungkin harganya puluhan juta rupiah. Wah, tampan sekali. Ternyata buta. Lalu apa gunanya? Tampan dan kaya seperti ini, benar juga. Di Akabut, kita sudah sampai di Kediaman Kiru Arahat. Hal Alen asisten apa Bapak benar-benar akan menikahi wanita yang belum pernah dijumpai? Hal, lihat saya. Perempuan mana yang menurut pernah saya temui? Maaf, di Akabut, maksud saya. Baiklah, saya paham maksudmu. Ini adalah pernikahan yang diatur nenek saya dulu sekali. Karena perusahaan sedang tidak sibuk, saya harus segera menikah, agar nenek tidak terus mengomel. Ayo pergi, baik. Mana uladik Ivy dia makan tirai Sisi, dasar bandel. Sisi, bukannya kamu baik-baik saja? Jika no, kenapa tiba-tiba turun gunung? Bukankah ayah sudah menjodohkanku sebelum meninggal? Aku turun untuk menikah. Dia takut kalau aku akan menggantikannya, menikahi Pak Wo. Jadi, dia buru-buru turun gunung, untuk menghentikan pernikahan. Lihat dia, hobi makan banget, dia mungkin belum tahu. Baguslah, Aku tak convaincu. melepas kesempatan untuk jadi kaya. Oh, Sisi, kamu tahu nggak, kalau pria yang akan nikah sama kamu Itu buta? Buta? Ayah. Sekarang kamu pasti nggak mau nikahin dia, kan? Kalau kamu nggak mau nikah sama dia, aku, sebagai adikmu, Rela berkeban. untuk nikahin dia menggantikanmu. Buta nggak masalah, yang penting bisa tidur sama aku. Ha. Buru-buru mau menikah, cuma demi tidur sama pria? Tepat sekali. Lihat, orang desa memang gampang kekurangan pria. Aku kenyang, aku harus pergi, nikah sama dia. Hey. Tornwood. Keki ayamku. Tak bisakah lihat jalan? Aku. Hei, Pinjamkan sebentar. kamu. Ini, ambil kembali. Berikan padaku. Apa ini? Ini sebenarnya milikmu. Tuan Bud. Astaga. Keki ayamku kotor semua. Aku tadinya ingin menyimpannya untuk terakhir. Hal, sepitangan. Ya. Tuan Bud. Kamu. Bawa ke sini. Dia. Noda ini tak hilang, meski terus kugosok. Lupakan saja, lain kali lihat jalan. Aku. Hal, kau bawa aku ke mana ini? Rumah sakit jiwa? Tuan Wood, kita di rumah Halls. Tuan Wood. Jadi kaulah si buta itu? Jadi kaulah pria tunanetra itu? Apa yang kau panggil aku tadi? Ayolah. Maaf, Tian Wood. Dia baru turun dari gunung, dan belum mengenal dunia luar. Tolong jangan tersinggung. Aku beritahu. Apa yang kau lakukan? Kau. Walau tak bisa melihat, bentuk tubuhmu bagus. Kau bisa tidur bersamaku. Tidur bersamamu? Ya.
Kau kan perempuan. Inikah yang kau pikirkan seharian? Orang seperti apa yang mengenalkan nenek padaku? Hal, ayo pergi. Baik. Hei, Tian Wood, tunggu, jangan pergi. Putri bungsuku juga bisa menikahimu. Lihat apa yang kau perbuat. Burungnya sudah kabur. Burungnya kabur. Tapi masih ada kaki ayam. Hei kau. Jadi dialah orangnya yang harus kunikahi. Aku harus buru-buru mengejarnya. Tin. Wood, nenekmu menelepon lagi untuk mendesakmu. Aku ingin sendirian. Jangan ikut. Tapi, hati-hati, Tien. Wood. Apa yang barusan terjadi? Tuan Wood, apa Bapak baik-baik saja? Dia pasti baik-baik saja. Perisai cahaya emas tadi menghabiskan bertahun-tahun latihanku. Kenapa kalian di sini? Tuan Wood, Bapak hampir tertabrak mobil. Untungnya, Nyonya Hall menyelamatkan Bapak. Terima kasih. Tak perlu berterima kasih. Kalau Bapak mati, dengan siapa aku harus tidur? Hei, Tak Maluka, kalian membicarakan ini, kenapa selalu bahas soal tidur? Tidur biasa. Apa serumit itu? Aku tak bisa tidur dengan wanita yang takut wajahnya. Oh, itu mudah. Apa yang kau lakukan? Alis dan matanya lembut, hidungnya anggun. Fibernya mempesona, sungguh ingin kulihat wajah aslinya. Tuan Wood. Sekarang kau tahu wajahku seperti apa kan? Jigaling senang, guru dan senior selalu memujiku, karena penampilanku menawan. Nenek, Dasar nakal. Evelyn Clark Kata Hal Nenek menolak Nona Hall. Jangan pulang kalau tidak bawa surat nikah. cuma urusan surat nikah. Lagi pula aku tak bisa lihat wajahnya seperti apa. Tak mungkin ada perasaan. Bahkan jika dia mau tidur bersamaku, aku akan berhati-hati. Bagaimana menurutmu? Besok kita akan urus surat nikah. Soal tidur bersama, nanti kita bicarakan lagi. Bagus. Dengan begitu kekuatan pasti akan meningkat drastis. Kekuatan? Apa kau mengerti yang dia bicarakan? Aku juga tak terlalu paham. Pokoknya, pakailah baju formal untuk urus surat nikah. Formal? Seperti apa yang disebut formal? Sekarang dia pakai baju apa? Tuan Wood. Dia memakai jubah hijau. Mirror Towers. Aku? Sama seperti aku, pakailah baju formal untuk urus surat nikah. Oh, baiklah. Ada masalah APA, kenapa dia belum datang? Dinas catatan sipil hampir tutup. Aku datang. Aku di sini. Ada kabar apa? Tak ada yang spesial. Cuma, Seperti yang kamu bilang, aku berpakaian sama sepertimu hari ini. Cepatlah masuk ke dalam. Nanti kita terlambat. Aku akan mendukungmu. Tak perlu, aku bisa jalan sendiri. Ayo pergi. Hei, aku tidak percaya melihat ini. ayolah. Foto di sertifikat nikah kita terlihat bagus. Sayang kamu tidak bisa melihatnya. Kamu benar-benar pandai mengenai titik terlemah. Kini kita sudah menikah, mau kemana kita? Aku pulang. Tunggu, aku juga mau ke rumahmu. Kamu? Aku menolak. Penolakanmu tidak berlaku. Guruku bilang, menikah artinya tinggal bersama. Tinggal bersama artinya tidur bersama. Benar, kalau tidak akan sulit menjelaskan ke nenek nanti. Baiklah kalau begitu. Aku akan minta hak menjemput kita. Tapi saat seniorku, mereka menggendong pengantin. Pulang, itu kan lebih meriah. Nenggendongmu? Nona. Aku buta, tak bisa melihat jalan. Kamu mau aku gendong? Aku bisa jadi mata. Ayo ke rumah baru kita jalan. Sedikit ke kiri. Wah, kebanyakan. Kembalilah. Sedikit lagi ke kiri. Ada tiang lampu di depan. Hati-hati jangan sampai nabrak.
kita sampai. Ini jauh lebih besar dibanding gubuk jerami, tempat tinggalku di gunung. Cepat, bawa aku masuk. Hey, Helen. Kenapa di sini gelap sekali? Soalnya aku memang tidak bisa melihat. Astaga. Aku datang di waktu yang salah. Tak kusangka kalian berdua begitu mesra. Baru saja dapat ijazah. Nenek. Ada perlu APA nenek ke sini? Tentu saja aku datang untuk ketemu menantuku. Kamu memang cantik. Nenek juga sangat cantik. Pandai benar memberi pujian. Kukuku. Penglihatannya agak bermasalah. Kadang sulit beraktivitas. Tolong jangan marahi dia. Aku tidak masalah, asalkan dia tidur denganku. Aku tak masalah dengan itu, asalkan dia tidur bersamaku. Wah, anak muda zaman sekarang, langsung to the point ya. Bagus. Itu bagus. Nek, ada perlu apa sampai larut begini malam? Aku hampir lupa. Ini, plester mata obat, untuk Eve. Tak mudah bagiku, mendapatkannya dari sage pengobatan. Nek. Sudah berapa kali ku coba, ini sama sekali tak berguna, bawa saja kembali, mataku sudah tak bisa disembuhkan. Kupercayakan padamu. Untuk awasi dia pakai ini. Baiklah, aku pamit dulu, takkan kerganggu kalian berdua, nikmati malam kalian. Apa yang nenek bicarakan? Aku pergi dulu. Hati-hati di jalan. Jangan pusingkan, Okapan Nekatati, aku mau istirahat. Tunggu sebentar, obatnya belum kau oleskan. Kau benar-benar percaya itu? Ya, nenek memintaku untuk mengawasi. Lepaskan. Tidak boleh tidur sebelum diobati. Baiklah. Tiduranlah di pangkuanku. Oh iya. Matamu sungguh indah. Aku. Ayo cepat selesaikan. Madame. Ada masalah apa lagi? Matamu masih bisa disembuhkan. Matamu bisa disembuhkan. Ah. Barusan kau bilang apa? Kataku, matamu bisa disembuhkan. Jangan bercanda, bahkan sage obat, medicine sage, pun tak tahu caranya. Siapa lagi yang bisa menyembuhkannya? Aku bisa. Kau? Ya. Tapi aku masih harus memeriksanya lebih dekat. Jeduklah dengan benar. Geser sedikit ke sana. APA yang kau lakukan. Jangan bergerak. Aku harus memeriksa apa yang ada di bawah kelopak mata. Ana. Ada apa? Aku terus merasa ada benda keras yang menusukku. Cepat periksa mataku. Aku sudah temukan penyebabnya, Madame. Penuh energi keruh. Tapi bisa kugunakan energi dalam untuk mengeluarkannya. Jika seperti kata, berapa lama pemulihanku? Sekitar setengah jam. Hanya setengah jam? Sisi. Jika kau bisa membuat mataku bisa melihat lagi, kau boleh tidur denganku sesuka. Siap, serahkan padaku. Kalau begitu, lipas bajumu sekarang. APA. Melepas bajuku? Kenapa aku harus berendam di bak mandi untuk mengobati mata? Sisi, apa yang harus kita lakukan? SST, jangan bicara. Tutup matamu.
Pikiran tenang, energi inti terkonsentrat, kaya terkumpul, penyakit tersembunyi lenyap. Dengan semangat karya bulan. Aktifkan kekuatan untuk memulihkan penglihatan. Apa yang terjadi? Apakah kami gagal? Tidak apa-apa, tidak apa-apa, buka matamu untuk mengecek penglihatan. Aku bisa melihat sekarang. Aku bisa melihat sekarang. Aku bisa melihat sekarang. Kenapa kau menoleh? Aku masih perlu pemeriksaan. Ini angka berapa? 1. Gerakan matamu, ikuti jari. Sepertinya pemulihanmu baik. Hei, kita belum selesai. Aku sudah bisa melihat. Pyuken. Masih ada tes penglihatan warna. Apa warna bajuku? Beauty. Masih ada lagi? Tak perlu dijawab, kan? Katakan saja. Apa ada masalah? Dengan penglihatan warnamu, Baiklah. Warnanya hijau. Boleh aku pergi sekarang? Tunggu dulu. Selanjutnya, waktunya tidur. Waktunya tidur? Iya, bukannya kau janji? Selama aku menyembuhkan mata, aku boleh tidur denganmu sesukaku. Kameralah. Case ini. Sejak dewasa, ini pertama kalinya aku tidur dengan pria. Kamu ngapain sih? Aku jadi basah. Jangan bicara. Aku tahu ini pertama kali. Apa ini pertama kali tidur dengan perempuan? Ayah. Jadi, menurutmu kita harus mengambil tindakan pencegahan? Aku lupa membelinya. Aku akan pergi sekarang. Kamu mau beli apa? Masih, saat kamu tidur, aku akan buat perisai cahaya emas di sekitar. Kalau tidak, saat aku tertidur, energiku mungkin bisa melukaimu. Oh. Oh, Tadi kamu bilang mau beli apa? bukan apa-apa. Kalau gitu ayo tidur. Jadi maksudnya dia cuma tidur aja, gak ada yang lain. Paha ayamku. Ya ampun. Paha ayamnya enak banget. Kok kelihatannya capek banget? Sudah jelas kamu, tidur nyenyak semalam. Beneran nanya gitu? QQ sayang. Matamu sudah bisa melihat lagi. Nenek dareng. Makan paha ayam. Anak baik. Kau sembuhkan matanya. Aku harus beneran berterima kasih. Gak usah, Nek. Kemarin malam, aku sudah tidur dengannya. Wah, kalian anak muda, sungguh tidak sabar ya. Nek.
Ini bukan tiger yang nenek bayangkan. Dan tanpa pencegahan apapun. Siaker kalau begitu. Nek. Kami benar-benar hanya tidur bersama. Kalian sudah dewasa, jangan malu-malu. Nenek tahu semuanya. Yang penting, matamu sudah bisa melihat lagi. Ini kabar terbaik hari ini. Mulai sekarang, tugas kalian adalah memastikan nenek punya cicit secepat. Baiklah, Nek. Semoga keinginan nenek terkabul. Nenek tidak salah menilai menantuku tercinta. Kalau begitu, nenek tidak mengganggu. Nikmati waktu berdua saja. Doh, Nek. Nenek sudah mau pergi? Tapi nenek bilang pengen punya cicit. Apa nenek mendesakmu untuk punya anak? Jangan khawatir, hal seperti ini harus terjadi alami. Semoga cepat punya anak. Semoga lekas punya anak. Apa kau benar-benar tak paham hal seperti ini, atau hanya pura-pura tak tahu? Mataku. Kenapa penglihatanku tiba-tiba buram tadi? Aku lupa memberitahumu, matamu belum sembuh total. Jadi, penglihatanku yang pulih hanya sementara. Benar. Dengan kekuatan terbatasku, aku hanya bisa membersihkan energi kotor setiap hari agar penglihatanmu tetap terjaga. Sudah, tak ada keajaiban di dunia ini. Tak apa, aku bisa melihat sekarang. Aku sudah cukup puas. Sayangnya aku tak minta ramuan ilahi dari guruku sebelum turun gunung. Kalau tidak, matanya bisa sembuh total. Tenang saja. Selalu tidur di sampingku tiap hari akan kusembuhkan mata. Baik. Terima kasih. Kalau begitu, jika ingin berterima kasih, paha ayam. Ini untukmu. Mulai sekarang akan kubelikan paha ayam sebanyak yang kau mau. Hore, keren banget. Halo, siapa ini? Guru, ini aku. Sisi, bagaimana kabarmu di bawah gunung? Seperti pesanmu, aku menikah dengan pria itu, dan kami tidur bersama. Kenapa kekuatanku tak bertambah secara signifikan? Sebenarnya, mungkin cara tidurmu masih salah. Tidur kan cuma berbaring saja? Sisi, kau sudah dewasa. Beberapa hal harus kau pelajari sendiri. Aku tak bisa jelaskan semuanya. Apa guru belum pernah tidur dengan wanita? Dulu aku sering tidur dengan wanita saat masih muda. Tennyson, kekuatanmu sehebat ini. Kalau begitu, bolehkah aku tidur dengan banyak pria agar kekuatanku sekuat milikmu? Guru. Jangan sembarangan. Satu saja sudah cukup. Guru. Aku akan naik ke gunung untuk ambil ramuan ilahi darimu. Hei. Jangan naik. Kenapa? Maksudku, adik Mushimus akan turun gunung. Nanti kusuruh dia mengantarkannya untukmu. Tak perlu naik ke gunung. Enggak, jangan naik ke gunung. Baiklah. Akhirnya bisa tenang di gunung ini. Tak bisa kubiarkan gadis ini mengacau lagi. Tuan Vot, ini undangan lelang lukisan ternama. Malam ini, perwakilan keluarga besar juga akan hadir. Selain itu, Seamus Yang, seniman terkenal. Bawa Cici ikut ke lelang malam ini juga. Dia sekarang bagian dari keluarga Wood. Ini kesempatan bagus untuk mengenalkannya pada keluarga-keluarga besar. Lelang? Lelang apa? Apa ada makanan? Benarkah? Pastikan dia berpakaian rapi. Jangan sampai dia mempermalukan keluarga Wood. Baik, Tuan Vot.
Sepatu jelek sekali. Sangat tidak nyaman, membuatku menderita. Baju mewah ini adalah pakaian standar untuk menghadiri acara mewah. Baju ini bahkan tidak sebagus yang kukenakan di foto pernikahan. Kalau gitu ganti saja dengan baju yang kau pakai di foto pernikahan. Tuan Wood, tolong pertimbangkan lagi. Kalau tidak, Aku sudah ganti baju. aku. Bagaimana menurutmu? Keren banget ya? Camel. APA Tuan masih tidak puas dengan ini? Sudah, aku sendiri yang akan menyesuaikan bajunya. Oh ya, ngomong-ngomong. Untuk lelang malam ini, siapkan tongkat. TN Wood, bukankah Tuan sudah bisa melihat? Mereka tidak tahu kalau aku sebenarnya sudah sembuh penglihatannya. Di lelang ini, aku ingin pura-pura buta untuk melihat sifat asli para rekan bisnis yang ingin menguasai keluarga kami. Saya, TN Wood, akan segera kusiapkan tongkatnya. Rena, katanya kamu punya calon suami kaya. Mana dia? Gimana caramu mengatur temu kangen di acara begini? Bu, malam ini kan acara lelang. Lukisan termasyhur sedunia. Semua investor top akan hadir di sini. Pacarku ini orang paling top di antara mereka. Dia manajer investasi di grup Smith. Setiap proyek yang dia tanami Pasti Antung Bezar. Beneran? YK. Wah, hebat Tony sekali. Lawson, manajer investasi Grup Smith. Tony. Tony, ini ibuku. Selamat malam, Nyonya. Senang akhirnya bisa bertemu. Ini permata kristal premium untuk ibu. Ini pasti harganya lebih dari 2 juta. Wahahaha, uang segini mah receh buat saya. Di lelang malam ini, apapun yang saya incar, pasti dapat return 10 kali lipat dari investasi. Astaga, Rena pasti bahagia kalau bersamamu. Haha. Cici Hall, dasar kampungan. Ku benar-benar datang. Pakai sandal jepit, apa kau tak sadar ini acara tingkat apa malam ini? Ada masalah apa dengan sandal jepit? Nyaman banget loh. Sisi, kau tak pantas hadir di sini. Jangan mempermalukan diri di sini. Pulang sana. Apa sekarang siapa saja boleh datang ke lelang ini? Ada uangnya nggak sih? Jangan-jangan cuma nyari makanan gratis aja. Dia dari keluarga Woodku. Pantaskah dia ada di sini? Abaikan saja. Ayo pergi. Boy. Minger. Dasar anak bandel. Banyak makanan enak di sini. Ayo pergi. Mau cari masalah apa gimana? Maaf soal tadi. Saya tidak bisa melihat. Saya baru mencari kursi. Anda. Kursinya ada di sini. Silakan duduk. Baik. Karena Anda tunanetra, mengapa datang ke lelang? Bukankah sayang? Untuk lukisan itu? Hahaha. Owen. Itu cukup. Lelucon yang lucu. Hahaha. Yang berani Group Fox, bintang bisnis yang sedang naik daun. Semua perusahaan ingin bekerja sama dengan grupnya. Mereka pasti akan sukses. Tuan Fox and sedang datang. Tuan Wood, orang-orang ini meremehkan orang lain. Tenang saja, meski Anda tidak bisa melihat, saya bisa menjadi mata Anda. Dan membantu Anda membeli lukisan termahal. Terima kasih, Tuan Fox. Sama sekali tidak masalah, kali ini, saya harus memberi bantuan yang tepat. Owen. Katanya malam ini, Master Sheamus Young juga akan datang. Benarkah itu? Ya, benar, tapi saya belum pernah bertemu langsung dengannya. Di lelang malam ini, semua seniman yang hadir akan melukis secara spontan. Dia termasuk peserta. Asalkan saya bisa mengenali karyanya dan membelinya,
Saya akan mendapat keuntungan besar. Anda memang joli. Pasti bisa mengenali lukisannya. Mari sambut seniman pertama yang naik ke panggung. Seamus Young. Aku belum pernah lihat pelukis ini sebelumnya. Liadia. Sangat santai. Dia pasti bukan Master Yak. Karya pertama. Ink Landscape, Terjual 100 Juta. Rana, bisa lihat tidak makna lukisan ini? Bukankah hanya tinta di kertas kosong? Apa ini layak 100 juta? Tepat sekali. Lukisan kualitas rendah. Gratis pun aku tak. Tapi, cocok dengan rencana. Tuan Wood, Lukisan tinta ini sungguh memukau mata. Variasi kedalaman tintanya. Benar-benar. Karya yang luar biasa. Contrast Teranggelatnya. Menyimpan misteri tak berujung. Karya agung tak tertandingi. Kalau sudah bilang begitu, dengan 100 juta. Tawar sekarang. Nilai pasarnya nanti pasti naik 10 kali lipat. Tak menyangka. Kan, Ewood, Leo Fox bersamaku. Jika kau beli sampah ini dengan 100 juta, wartawan yang kusiapkan akan berdatangan. Merekam kegagalanmu, lalu grupmu jadi bahan tertawaan. Leo sengaja menggambarkan ini sebagai karya agung. Mereka pasti menjebakku, mau mempermalukanku. Pantas saat bekerja dulu, proyek kami selalu bocor. Sepertinya sumbernya kutak. Sekarang waktunya mundur dari pembelian ini. Aku tawar 100 juta. Saya turun 100 juta. Dia. Sisi, apa kau sadar yang kau, like you can? Saya membantu Anda membeli lukisan ini. Tak perlu berterima kasih. Apa kau paham? Ini mungkin tak pernah? Ten Wood, istri yang hebat yang kau punya. Tapi Jonggong mengingkari janjimu. Dia killer ke saya. Ukep Anya tentu za. Kali ini, kamu benar-benar beruntung. Lukisan junior saya sangat berharga. Junior? Rupanya orang yang sefrekuensi. Sisiol. Sepertinya kau juga buta. Tak ada yang mau. Lukisan sampah ini meski gratis. Dan kau buang 100 juta untuk ini? Lucu sekali. Orang kasar tak paham barang mewah. Ko. Master Albert, Presiden Kamar Dagang, Kota G, kenapa dia juga ada di sini? Master Albert Ali Penile. Ternama dunia. Mungkin lelang malam ini ada yang menarik minatnya? Siapa yang beli lukisan ini? Pria buta itu. Dia habiskan 100 juta untuk sampah itu. Dia bukan cuma buta, tapi bodoh. Quitter la Lyon. Ini mahakarya, Master Yung. Ini adalah karya agung, karya Master Yung. APA, apakah tadi Master Yang? Humph. 5 juta t'as eu diri dan sombong. Sisi, muridmu adalah Master Yang? Benar. Aku menawar 200 juta un tuc lukisan ini. Bisa Anda jual padaku? 200 juta? Tuan, aku tidak menjual lukisan ini. Mungkinkah dia ingin meminta lebih? Sungguh serakah. Menurutmu harganya terlalu rendah? Tuan, ada kesalahpahaman. Jika saka lukisan ini bisa kuberikan padamu. Tapi sebelumnya, aku harus meminta persetujuan istriku. Bagaimanapun, membeli lukisan ini sebenarnya adalah Aidina. Aku tak keberatan. Jika Anda mau lukisannya, muridku bisa buat lebih banyak. Takuzonka Tuan Wood Takanya bervisi luas. Tapi juga punya istri berpikiran terbuka. Pasangan yang ideal, sangat cocok. Aku tak akan ambil lukisanmu gratis. Sebagai rasa terima kasih, aku putuskan. Proyek Selatan Kota G diberikan ke Wood Group. Terima kasih, Tuan. Proyek di selatan, bernilai hampir 1 miliar. Tuan, Bagaimana bisa Anda serahkan proyek sepenting ini pada orang buta? Siapa yang buta sebenarnya masih belum jelas. Dia tidak buta?
Tuan, silakan lewat sini. Mari bahas di ruang privat. Di sini terlalu banyak orang tak berkepentingan. Ayo pergi. Sisi. Aku ingin tetap di sini untuk makan. Seamus Young, Sisi, di mana obat yang diberikan Master? ini ramuan ilahi. Hei, Master bilang harus hemat pakai. Oh. Hai, Ada apa lagi, Cici? Master bilang, caraku bergaul dengan pria masih kurang tepat. Kutanyakan padanya, tapi dia tak mau jelaskan. Bisa jelaskan pada gimana kesalahanku? Siki, kau ini perempuan. Seharusnya tak bahas ini bersamamu. Jelasin atau tidak? Kalau tidak, aku ikutmu pulang. Tanya langsung ke Master. Jangan. Baik, akan kujelaskan. Ya ampun. Aku akan gambarkan untukmu, nanti kamu pasti mengerti. Baiklah, Ini lukisan erotik yang kubuat untukmu. Ini panduan cara bergaul dengan pria. tapi kenapa pria dan wanita di lukisan ini telanjang semua? Pria ini di atas wanita. Bisa tidur seperti ini? Siki, Kalau tak mau, di bawah. coba cara ini, kau yang di atas. Oh, jadi ini cara yang benar. Mengaplikasikan ramuan ilahi di mataku setiap hari seperti ini benar-benar bisa menyembuhkannya total? Tepat, terus aplikasikan setiap hari dengan kekuatan batinku. Matamu tak hanya sembuh, tapi juga jadi sangat berharga. Berharga? Maksudmu? Waktunya habis. Apa yang kamu pakai ini? Ada APA, juniorku bilang padaku. Aku harus pakai piyama seksi dan stocking hitam ini saat tidur bersama. Siksi. Stoking hitam. Jadi kamu mau di atas atau di bawah? APA. Sisi Hall. Apa rencanamu sebenarnya? Aku ingin tidur denganmu, seperti di gambar erotis yang juniorku gambar. Seperti lukisan erotis, aku tidur di atas, kau di bawah. Aku. Biarin kalau itu membuatmu senang. Selamat tidur. Nona Smith, tak kusangka, lukisan itu bernilai selangit. Siapa yang membeli June lukisan Smith itu? Purist Grup Smith. Yes Wood dari grup Wood. Istrinya yang menyuruhnya membeli. Kurasa namanya Sisiol. Siapa namanya? Namanya Sisi Hall. Jadi wanita itu juga turun dari gunung. Dulu di atas gunung, harusnya mudah kudapatkan ramuan ilahi itu, Tapi, karena dirinya. Aku diusir dari sekte, terjun ke jalan gelap. Sission. Aku akan ambil kembali semua yang seharusnya jadi milikku. Ramuan ilahi? Aku pernah dengar, Sisi Hall dapat itu dari gurunya. Dia ingin memakainya untuk mengobati mata Yes. Pantasan pria buta itu. Sekarang bisa melihat. Kabarnya organ yang disembuhkan, ramuan ilahi. Setara dengan obat itu sendiri. Sission. Pria milikmu dan matanya, aku akan ambil semuanya. Kamu siapa? Halo, saya petugas kebersihan baru, dari agen kebersihan. Gimana Nyonya William? Nyonya William sedang sakit, jadi saya penggantinya sementara. Tuan Wood. Tolong, beri saya kesempatan ini, saya sangat butuh pekerjaan ini, untuk biaya pengobatan ibu. Baik, kamu bisa mulai bekerja, mulai bulan ini. Apa agen sudah memberitahu informasi khusus keluarga kami? Sudah, saya sudah. Mais mamie se caramenier le rue. Meisukla.
Hai, hanya $10. Makan paha ayam sepuasnya. Ayam panggang. Saya mau 10. Kenapa Cici belum pulang juga? Tuan Wood. Terima kasih. Apa aku mengantuk? Tuan Wood. Aku antar Bapak ke kamar untuk istirahat. Aku berhenti makan. Di sini saja. Aku pulang. Tak. Akhirnya kubaikannya sibuk. Sekarang Nona Smith pasti sedang tidur dengan Yes. Mata berkilau ini, Diperquat Divine Elixir. jika bisa merebutnya, aku akan dapat peningkatan kekuatan dari Divine Elixir. Nanti, Takan Ada. yang bisa lawan aku. Kau datang tepat waktu. Sisiol. Aku ingin kau lihat langsung bagaimana aku. Meerbat Swamamel. Nanti akan kucari cara untuk ambil matanya. Apia yang kalikikan. Tuan Wood. Baju Bapak basah keringat akan kulepas untuk dicuci. Tuan Wood, tolong jangan begini. Tuan Wood. Nyonya Wood akan lihat kita. Tuan Wood. Packwood. Jean Ganla. Packwood. Bu Wood akan menyadarinya. Packwood. Bu Wood. Packwoodiang. Menarikku keranjang. Aku tak bisa berbuat apa-apa. Apa yang kau lakukan? Apa wanita ini? Pura-pura bodoh. Saat ini, kau pasti marah. Seperti yang terlihat, Pak Wood ingin tidur denganku. Tiger? Maksudmu, dia ingin tidur denganmu? Ya, aku tahu. Ini tidak pantas. Tapi aku tak bisa. Mensega Packwood. Oh, aku mengerti. Nyonya. Janganlah kau. Salakan Packwood. Walau aku dan Pak Wood. Kaulah istri sahnya. Hei, kenapa aku harus marah? Kau ini penyihir ya? Dia tahu jati diriku. Kau sama sepertiku. Ingin tingkatkan kekuatan dengan tidur bersama pria. Benarkah? Tingkatkan kekuatan, apa yang wanita ini bicarakan? Kau menjejakku? Tapi ranjang ini agak sempit untuk bertiga. Wanita ini agak nakal. Nyonya, takkan kau pejelai. Peduli apa? Bukankah pria hanya untuk penuhi kebutuhan? Aku mau tidur. Jadi, Jadi lain kali, kamu bisa tidur dengannya. Hei, kalau pergi, jangan lupa matikan lampunya. Terima kasih. Tuan Wood, tentang pengasuh kemarin? Bu, bisa saya tahu di mana Tuan Wood? Ada hal mendesak yang perlu saya sampaikan. Dia sedang tidur di kamar tidur. Tuan Wood. Palingkan muka. Bukannya kamu ada hal mendesak yang mau dibahas dengannya? Kenapa tidak masuk saja? Sekarang bukan waktu yang tepat. Anda den Tuan Wood benar-benar tahu cara bersenang-senang.
Cici Hall, kemarilah. Ada apa? Ada apa? Bukankah seharusnya kau jelaskan ini padaku? Apa yang terjadi di sini? Kamu tidak ingat apa-apa? Bayar kebanta kamu menjenggat. Panas sekali di sini. Sisi. Suaranya keras sekali. Bisakah aku tidur sebentar? Cici, aku mau sesuatu. Mau apa? Aku mau kamu. Kamu mau apa dariku? Lebih spesifik. Jangan terus mendesakku. Kamu mau apa dariku? Jelasin langsung. Sisi. Sedap. Tak kau beritahu mau, tapi terus ganggu tidurku. Sekarang aku bisa tidur nyenyak. Ya. Lepaskan dulu aku. Oh. Jadi. Tadi malam, Jun Smith ada di mana? Tadi malam, dia mau tidur denganmu. Tapi aku kembali, jadi tidak jadi. APA. APA, kenapa kau jadi heboh? Soal ini? Maksudmu, aku hampir berhubungan dengan Jun Smith? Maksudmu apa? Kalian berdua cuma, pakaian terbuka, berbaring di ranjang. Apa ini yang disebut, berhubungan di sini? Lihat aku dengannya, kau tidak cemburu? Cemburu? Apa itu? Aku cuma tahu agar-agar. Tadi malam aku minum air yang dia berikan. Saat itulah masalah mulai. Dia membius aku. Hey, TN. Wood, kau akhirnya bangun. Saya Selidiki. Pengganti NN William itu ada masalah. Seperti yang kuduga. TN Wood, langkah berikutnya harus bagaimana? Gali lebih dalam. Saya, TN, Wood. Ini cuma soal tidur. Perlu segitu hebohnya? Kenapa camilan ini rasanya tidak enak sekali? Cucu menantu tersayang. Nenek di sini. Sisi. Tadi mau muntah, ja? Wah, nenek lehit, agak memalukan. Ah, jangan malu, aku juga pernah mengalami. Akhir-akhir ini, kamu sering ngidam makanan asam? Iya, akhir-akhir ini aku sering makan berlebihan. Makanan asam, bisa bikin nafsu makan. Itu bukan karena makan berlebihan, kamu hamil. Hamil? Coba nenek tanya. Sudah berapa lama tidak datang? Maksud nenek apa? Itu loh yang, hamil. Hate. Maksud nenek itu, perliber? Dulu di gunung, aku latih kemampuan setiap hari, tak pernah libur. Aku belum pernah liburan. Ya ampun, luar biasa. Keluarga Wood akhirnya bisa melanjutkan garis keturunan. Nek, kenapa nenek mengusap perutku? Aku hanya ingin menyapa cicitku lebih dulu. Cicit? Sisit nenek, ada di perutku? Tentu, kamu hamil. Kamu akan jadi ibu. Hamil? Cici mau makan apa? Nenek akan ambilkan. Ini waktunya. Tingkat gizi. Aku mau paha ayam panggang, babi kecap, bebek patas dan angsa panggang, prikombing rebus. Baik-baik. Nenek ambilkan. Mokoshi nek. Wah. Ternyata hamil menyenangkan juga. Gak perlu khawatir soal makanan. Aku harus beritahu, yes kabar baik ini. Ada apa, Nek? Efisiensimu sungguh tinggi. Nenek, maksudnya APA? Masih pura-pura, Sisi hamil. APA. Nenek,
Barusan bilang apa? Mau dengar ulang ya, istri kamu? Sisi Hall sedang hamil anakmu. Keluarga Wood akan punya penerus. Aku jelas tidak pernah berhubungan dengannya. Dia bisa hamil. Gimana kerennya? Mungkin dia punya pria lain. Dan kandungan itu anak orang lain. TN Wood, mau ditaruh di mana? Pinus Niederburung ini? Bawa sinilah, keluar dari sini. Tidak lehet, aku sedang sibuk. Siti seharian gamal, pengen tidur sama pria. Ternyata sudah jalan duluan. Aku tertipu, sifat polosnya, tapi mungkin ini cuma salah paham. Sisi Hall, apa benar soal yang disebut nenek tadi? Nenek bilang apa tepatnya? Soal kehamilan? Benar. Katanya ngidam makanan asam, mongol, dan telat datang bulan, pertanda aku hamil. Aku pulang sekarang, tunggu aku. Kita bahas langsung bertatap muka. Tempat APA ini? Matamu. Sungguh indah. Sayang sekali. June Smith. Apa sebenarnya maumu? Aku gagal di tempatmu dulu. Aku ingin si jalang itu melihat bagaimana aku merebut pacarnya. Tapi aku tidak tahu apakah dia benar-benar tak sadar atau pura-pura. Dia terlihat tenang saja. Jadi, dia targetmu? Tidak persis. Dan Matamu. Matamu, te la menira Pintizari. Ramuan ilahi. Jika kucop dan menyulingnya, bisa diperoleh kekuatan setara ramuan ilahi. Tapi sekarang, akan kuhadapi Cicihol dulu. Langsung saja hadapi aku sekalian. SST. Tenang dulu, akan kuselesaikan dia dulu, baru kutanamu setelahnya. Halo, siapa ini? Sisiol. Pacarmu sedang. Cusandra. Jika ingin menyelamatkannya, datanglah sekarang. Bos pernah bilang, nomor tak itu pasti penipuan. Allô? Wanita ini berani-beraninya menutup telepon dariku. Dia tidak jarang. Lupakan saja. Bu, Perna lihat TN. Wood, setelah masuk area parkir, pagi tadi, dia tak bisa dihubungi. Dia juga belum kembali. Oh ya, aku baru dapat telepon, katanya dia disandera. APA, lalu? Kututup teleponnya. Ini jelas penipuan kan? Mereka mau memeras uang. Aku tak percaya. Kau sedang apa? Lihat, dia menelepon sekarang. Bagus sekali, segera angkat. Hello Eve, ku dengar kau diculik? Ya suamimu. Camille Kulik. Cicihol, dengarkan baik-baik. Aku June Smith. Komazi Inga. Siapa aku? Kan? Jika kau tak ingin dia, Butalagi. datang ke sini sekarang. Kalau kau tidak ingin dia, Butalagi. cepat ke sini sekarang. Jangan khawatirkan aku, jangan mendekat. Apa kata Pak Wood? Dia diculik oleh Pinay Hair June Smith. Dia juga bilang jangan menyelamatkannya. Penny here? Ya. Saat latihan, dia terjerumus ke jalan gelap. Kalian semua bukan tandingannya. Tapi kemampuannya masih di bawahku. Kalau gitu cepat selamatkan dia. Benar. Tamper Evewood. Bagaimana aku bisa tidur dengannya? Aku akan siapkan orang untuk melacak Pak Wood. Takuza. Aku bisa merasakan kehadirannya. Kalau gitu aku antar. Untuk membawamu. Jadi benar ternyata kau. Koberani datant sans dire rien. Cici, cepat pergi dari sini, ini jebakan. Diam. Ini urusanku dan dia. June Smith. Jangan-jangan kau masih dendam padaku karena aku ungkap rencanamu Divine Elixir? Kalau bukan karena kau, Suda Kukuaze, Ilmu Ilahi. Paquet Divine Elixir.
Hanya dengan satu katamu, sang guru langsung, Memberimu divine elixir. untuk obati matanya, Quelle obégitu, Sisiol. Mauka kau korbankan matamu, un-tu dia? Mengorbankan mataku untuknya? benar. Berani kau? Kalau tidak, aku mungkin harus, Mengenkirchen matanya. yang sudah kau perjuangkan, matian untuk sembuhkan. Sisi, jangan setuju dengan ini. Paling, aku kembali buta seperti dulu. Lagi pula, aku sudah terbiasa. Aku akan lakukan. Cici, apa yang kau katakan? Ini tidak penting bagiku. Apa maksudmu? Jangan korbankan dirimu untukku. Yes, kita sudah sepakat. Kau tidur denganku, dan aku bantu penglihatan. Sekarang kau sudah tidur denganku, jadi aku harus menepati janji kita untuk memulihkan penglihatanmu. Sungguh mengharukan. Kalau gitu jadi buta saja. Sisi. Untuk seorang pria, kau mau jadi buta. Ku benar-benar. Dasar bodoh. Sekarang, waktunya mencongkel matamu. Lindungi Tuan Wu. Anggap dirimu beruntung. Tuan Wood. Sisi, Hal. Selediki, semua tentang June Smith. Aku harus balas dendam. Untuk pembalasan ini. Baik. Hati-hati. Kamu terbentur di bagian mana? Ya ampun, sayang. Bukankah sudah kukatakan untuk tetap di tempat tidur? Kenapa kamu keluar? Aku bosan terus-terusan di kamar, sepanjang hari. Lagipula mataku, sebentar lagi sembuh. Tapi kita tak tahu, waktu pastinya. Kapan pulih total? Bagaimana kalau? Kebarakan sisa, ranuan dua padamu? Jangan, tak mungkin. Jangan disia-siakan, itu harus dipakai, untuk menyembuhkan mata. Duduklah. Kalau begitu, kita pakai obat biasa saja, setuju? Camarilla, sandarkan kepalamu di pangkuanku. Kamu terluka karena aku. Meskipun ramuan dewa sangat berharga, aku tetap ingin memberikannya padamu. Kamu siap? Sebentar. Walau sekarang aku buta, saat bersamanya, hatiku tetap tenang. Aku segera ke sana. Oh ya. Soal bayi itu. Aku tak akan ribut lagi. Pai, bayi apa? Tentu saja bayimu. Oh yang itu, kata nenek, aku hamil. Siapa ayah bayinya? Aku juga tak tahu. Kamu tidak tahu? Tidak. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Apa kamu punya lebih dari satu? Setelah bayi ini lahir, maukah kamu menjadi ayahnya? Aku berutang budi padamu. Aku bisa menjadi ayah si anak. Wah bagus, itu hebat. Obatnya belum dioleskan semua. Di mana plasternya? Kamu benar-benar memanjakan aku. Di sini. Ini terbalik. Benar-benar terbalik. Oh. Kenapa kamu senang sekali setelah dengar aku mau jadi ayahnya? Ya, soalnya aku merasa kamu akan jadi ayah yang hebat. Aku mau angkat telepon. Oh. Pai Kerala. PAK Wood, kami sudah menemukan Identitas June Smith. Dia ahli waris Smith Group. Gunakan semua sumber daya kita untuk menghancurkan total Smith Group. Baik,
PAK Wood. Hei, calon ayah, aku lapar. Aku akan segera ambilkan makanan untukmu. Oak, Baiklah, tunggu di sini ya. aku mau paha ayam bakar. Baik, Sudah selesai? segera datang. Oak, buka mulutmu. Santai saja. Dan aku mau, Tyram. Tyran. Jangan terburu-buru. Jangan gigit sumpitnya. Enak sekali. Kasih aku yang lainnya. Akan kutaruh di mangkok depanmu. Kenyang sekali. Selanjutnya, bantu aku APA, mandi? Berani sekali kau bermain-main dengan keluarga Wood. Apa yang perlu ditakutkan? Keluarga Smith kami sudah mapan di kota G. Apa kau sudah gila? Berlatih di Good sembarangan begitu? Alasan, keluarga kita bisa bertahan sampai sekarang, dan terus berkembang, hanya karena keluarga Wood mengampuni kita. Tapi sekarang, karena ulah keluarga Wood ingin meminggirkan kita sepenuhnya. Smith Group diambang kehancuran. Apa? Sadarkah kau sekarang? De la Mambula Kizala en Beaux-Arts? Aku hanya ingin. M'embala dans dame pada wanita itu. Aku tak menyangka akan begini. Satu-satunya cara sekarang adalah kau menikahi Yeswood. Coba dapatkan maafnya. Tapi, Dia sudah menikah. Jadilah selingkuhannya. Bagaimanapun juga, kau harus selesaikan masalah ini. Eve, kau sudah selesai mandi? Nanti pijatkan aku. Sebentar lagi selesai. Apa? Bagaimana mataku bisa sembuh secepat ini? Biasanya, tanpa ramuan ilahi, hanya mengandalkan energi dalam, perlu setidaknya 1 tahun untuk pulih total. Mungkinkah? Kenapa tak bisa kutemukan? Astaga. Aku lupa bawa handuk. Sisi. Tolong ambilkan. Ada APA? Bukan apa-apa. Lagi pula dia tak bisa lihat. Aku akan ambil handuk. Tak masalah. Kenapa aku tak temukan ramuan ilahi itu? Sudahlah. Meski saat buta dulu, semua merawatku, itu menyenangkan. Hippiker, sebaiknya ku beritahu, kalau mataku sudah bisa melihat lagi. Gomong-gomong. Sudah berakhir. Aku bisa merasakan energi dalamku, tidak seimbang sama sekali. Guru pernah berkata, ini adalah iblis dalam diri. Sisi. Ya. Kenapa kau membuka lemari itu? Kumakari sesuatu untuk demikian. Penglihatannya mungkin belum pulih. Dia tidak bisa melihat. Untungnya, aku sudah mengalahkan iblis dalam diri. Yun Smith, kenapa kau di sini? Aku datang untuk bermitra dengan Atas nama Smith Group. APA kau lupa yang kau lakukan pada Cici? Aku masih berbelas kasih pada Tian Smith karena tidak menghentikan sepenuhnya grup kalian. Aku bisa bantu Cici memulihkan penglihatannya. Kau serius? Tapi ada syaratnya. Apa itu? Bercerai dengan Cici, lalu nikahi aku. Menceraikan dia? Ya. Aku atau wanita itu? Kamu hanya bisa pilih satu. Masih ada apa yang perlu ditahan? Wanita itu cuma orang dusun. Apa istimewanya dia? Menikahiku. Adalah anugerah bagimu. Sebaiknya kamu lebih sering bercermin.
Cici ratusan kali, lebih baik darimu. Kamu. Jika ingin dia bisa melihat lagi, lakukan perintahku. Ceraikan dia. Tak perlu. Sisi, bagaimana kamu sampai sini? Sisiol. Bagaimana rasanya jadi buta? Kuberi suamimu kesempatan untuk menyelamatkanmu. Sisi. Penglihatanmu yang utama. Tolong dengarkan dia. Biarkan dia datang pada akan kuembalikan penglihatanmu. Camus. Cici, kamu bisa lihat sekarang. Apa? Ya, aku bisa melihat. Bagus. Calo begitu akan kubua butalaji. Apakah kau ingin Smith Group run sebenarnya? Cici Hall, tunggu saja. Luar biasa. Kamu bisa melihat lagi. Eve, apakah kau pakai ramuan ilahi padaku? Bicaralah jujur padaku. Ayah. Ya ampun. Aku hampir tak bisa menyembuhkan mata. Kini ramuan ilahi sudah habis. Apa yang harus kita lakukan? Sudahlah, tidak bisa diubah. Selama matamu sudah sembuh, aku tak akan menyesal. Tidak mungkin. Aku harus menemui guruku untuk ambil lagi. Guru, aku ingin kembali ke gunung untuk mengambil ramuan ilahi. Oh. Kembali ke gunung? Tidak, tapi sudah kuberi banyak waktu itu. Astaga. Ada kecelakaan terjadi. Kali ini tak perlu. Kirim Samus untuk Anta. Aku yang akan ambil sendiri. Hei, Jean-Gon. Kenapa, Guru? Apa guru tidak ingin bertemu? Mana mungkin, aku hanya ingin. Tunggu sampai kalau ada bayi, baru beri semua ramuan ilahi, sebagai hadiah kelahiran. Baiklah. Dengan punya anak, dia tak akan ingin pulang ke sana. Jadi, apa kata gurumu tentang ini? Katanya aku harus menunggu sampai punya anak. Tidak apa-apa, kamu tetap akan punya bayi kok. Oh ayah, Gomong, sudah berapa bulan kandunganmu? Aku tidak tahu. Istrimu tidak hamil. Apa? Mungkinkah dia pernah cedera mata dulu, hingga minai popkin kegigiran? Itu mustahil, sama sekali tidak pernah ada kehamilan. Sisi, bagaimana kamu tahu kalau kamu hamil? Kata nenek begitu. Dia tahu dari mana? Dia lihat aku suka makanan asam, mual saat makan, dan haidku terlambat. Jadi disimpulkan aku hamil. Haidmu belum datang? Ayah, dulu di gunung, aku tak pernah istirahat. Ini. Masa haid bukan berarti. Oh, jadi masa haid itu artinya menstruasi. Kalau gitu haid rutin tiap bulan. Jadi, apa kamu pakai alat kontrasepsi saat berhubungan dengan pria lain? Setelah dewasa, aku cuma tidur denganmu. Aku? Ini semua salah paham. Ayah. Oh iya. Aku tidak hamil, artinya aku tidak bisa punya anak? Ayah. Guruku bilang, hanya jika aku punya anak, baru dia akan berikan ramuan ilahi. Harus bagaimana ini? Kita tak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana kalau kita bikin anak? Jangan pernah berpikir untuk itu. Kenapa tidak? Cuma punya bayi, seberapa sulitnya? Ayolah, punya anak itu. Nggak semudah yang kamu kira. Kalau gitu jelasin, gimana caranya kita bisa? Sejak aku mulai melatih kemampuanku, nggak ada yang bisa ganggu aku. Haknya, soal yang satu ini, nggak bisa dipaksa. Hey, Eve. Eve, Karena kamu nggak bersama aku akan pakai mantra pengasih. Via Rubengan kita. Nggak bisa dibalikin lagi, nanti lihat aja apakah kamu masih bisa mundur.
Sembunyi di sini percuma. Ada masalah APA? Aduh, Lagi mau ngapain ini? Jangan pergi. Sisi. Ikut aku ke kamar tidur. Sisi, kamu ngapain sih? Aku. Sisi, kau sudah di bawah pengaruh Jun Smith. Tolong tenang dulu. Aku. Tidak, jangan. Dengarkan aku. Masih mau bicara sekarang? Kamu wangi. Sisi. Atau mungkin, aku harus tidur di bawah. Seperti waktu lalu? Bukankah kau sudah di bawah? Apa yang terjadi tadi malam sebenarnya? Kenapa aku merasa ada sesuatu di perutku? Kamu bangun sangat pagi. Ya. Apa yang terjadi semalam? Semalam. Kita tidur bersama. Kita memang selalu tidur bersama setiap malam, bukan? Kali ini berbeda. Ini jenis situasi yang membuat kita lebih dekat. Aku tak paham. Lagi pula aku tak ingat apa yang terjadi, tapi kurasa ada yang tak beres. Kenapa kau pegang perutmu? Apa kau tidak enak badan? Tidak apa-apa, hanya merasa aneh saja. Oh, ngomong-ngomong, kau baik-baik saja? Mengapa aku tidak baik? Semalam, aku terkena mantra Jun Smith. Kekuatan dalamku tak terkendali. Aku khawatir akan menyakiti. Aku tidak melakukan. Yang salah kan? Kau. Tidak. APA yang terjadi semalam. Hanya spontanitas saja. Mari lebih berhati-hati ke depannya. Ana, kenapa aku belum dapat haid bulan ini? Bertahun-tahun, siklusku selalu teratur. Mungkin latihanku berlebihan, hingga keseimbangan tubuhku terganggu, dan menunda haidku. Diskontes kehamilan, Tuan pernah bilang, kalau haidku tidak teratur, bisa pakai stik kecil ini untuk cek. Satu garis artinya tidak hamil, dua garis berarti hamil. Dua garis. Aku hamil. Aku hamil. sial. Pasti mantra terakhirku, yang akhirnya membantunya. Hei, guru. Sudah kukatakan, tunggu sampai bayinya lahir. Elisir ilahi akan jadi milik. Jika kau menelepon sekarang untuk buru-buru, aku tak bisa berbuat apa-apa. Ini yang ingin kubicarakan. Aku hamil. Apa? Kau serius? Ya, tes kehamilan menunjukkan dua garis. Artinya aku hamil kan? Selama
Seperti perjanjian kita, Guru. Aku akan ke gunung, untuk ambil elixir ilahi sihir. Ashi, tunggu dulu. Kenapa, Guru? Guru tidak mau ingkar janji kan? Hahaha. Mana mungkin aku ingkar janji? Maksudku, aku sendiri yang akan menggantarkannya padamu. Ku sedang gamil. Untuk apa repot-repot? Baiklah, cepatlah. Siapa di luar? Apa? Cici, ada apa? Ah, tidak apa, Guru. Mungkin aku salah dengar. Oh. Kau hamil. Wajar jika waspada. Sisiol. Nyawa anakmu Dan elixir ilahi. akan kuambil jiwanya. Setelah berhubungan dengan Yes, malam itu, aku hamil. Secara logika, dialah ayahnya, sang anak. Sisi. Aku ada hal penting untukmu. Aku juga mau bicara sesuatu. Kamu duluan. Baik. Bisa bantu aku di kantor? Aku? Kenapa harus aku? Kamu sekarang istriku, otomatis jadi bagian dari grup perusahaan. Sudah kupikirkan. Kamu harus kenal perusahaan dan operasional grup ini. Kalau sudah sibuk, tak akan sempat, hanya mikir tidur. Oh iya. Tadi mau ngomong apa, Yang Mistress? Kelihatan penuh rahasia. Bukan hal penting. Kalau gitu sudah ditetapkan, besok kita ke kantor bersama. Oh. Ibu hamil kerja. Bekerja saat hamil, membuktikan, kita ibu pekerja tangga, yang berdedikasi, panutan untuk bayi. Aku mau jadi panutan. Kerja saat hamil mungkin. Apa? Ibu hamil kerja, bisa dipecat? Tak mungkin. Harus kusembunyikan, sementara ini, biar bisa, tetap jadi panutan. Allô, Tenwood. Lanjutkan pekerjaan Anda. Tenwood, ini adalah Acara tender tahun ini. Perlu Tanda Tanganda. Ini sekretaris saya, Winnie Green. Mulai sekarang, dia akan membimbing Anda dalam investasi. Saya ada urusan lain yang harus diselesaikan. Jika ada pertanyaan, tanyakan saja padanya. Baik, tak. T.N. Wood membawa nyonya. Wood que sini. Bukan un truc mengantikan. Non. Green, quand? Tentu saja, bagaimanapun, sekretaris pribadi adalah posisi yang sangat khusus. Lebih baik diberikan pada istrinya sendiri, mungkin. Ni. Wood sendiri yang memintanya. Kalian hanya duduk-duduk bergosip, tidak ada pekerjaan? Tolong bimbing saya ke depannya. Tentu. Saya pasti akan membimbing Anda dengan baik. Kira menjadi nyonya. Wood berarti. Bisa seenaknya merebut pekerjaan yang sudah saya pegang lebih dari 10 tahun, jangan harap. Lihat bagaimana saya usir kamu. Apa yang harus saya lakukan? Oh, malam ini ada acara bisnis yang sangat penting. Kita harus tanda tangani kontrak dengan White Group ternama di sana. C'est bagainya. Wood. Anda pasti bisa mewakili Wood Group untuk menyelesaikan kesepakatan besar ini. Baik, saya pasti akan menyelesaikannya. Orang-orang White Group, semua kejam. Tak ada yang keluar dari bankuet mereka tanpa luka. Sepertinya, ni. Wood. Tidak istimewa. Bahkan tidak sadar dia dalam masalah besar. Bersulang. Bah. Aku penasaran, seperti apa si cewek cantik penampilannya, yang akan menandatangani kontrak. Bagaimanapun penampilannya, Saat dia datang ke sini, dia akan jadi mainan buat kita. Untuk perjanjian ini, para wanita itu sudah siap untuk jadi mainan kita. Kau bisa apa? pelayan, ambilkan 2 botol anggur lagi. Aku mewakili Wood Group untuk menandatangani kontrak.
Wood Group benar-benar tidak serius. Mengapa mereka mengirim? Gadis seperti pelaya. Untuk bahas kerjasama? Hai, TN. Losen. Tolong jangan bicara begitu. Setiap tamu harus dihormati. Benar kan, TN Lawson? Anda benar, TN White. Ini. Siakerlah tidak basah. Hei, celanamu basah. Mau ku bantu ganti? Tidak usah, dalamnya kering. Anda Tian White, gone? Ayo tanda tangani kontrak. Wah, langsung saja ya. Kau tahu siapa TN White? Kau pikir pantas memerintahnya? Bam. Aku bisa tanda tangani kontrak, tapi kita harus ikuti Prosedur yang berlaku. Procedure APA? Habiskan sebotol minuman ini. Nanti aku langsung tanda tangani kontrak. Apa kamu belum pernah minum alkohol sebelumnya? Habiskan botol ini. TN White akan tanda tangan kontrak langsung. Apa ibu hamil boleh minum alkohol? Tidak boleh. Ibu hamil tidak boleh minum alkohol. Maaf, saya tidak bisa minum alkohol. Kamu. Kamu, kau yang pertama berani Menolak aku. Kenapa begitu? Apa mereka takut padamu? Ya ampun, kamu hanya ngomong kosong. Dengar baik-baik, kalau tidak dihabiskan botol ini hari ini, jangan harap bisa pergi dari sini. Berani-beraninya provokasi TN White. Mau cari mati? Sudah kubilang tidak bisa minum. Tidak bisa minum? Kalau begitu, Akan kubantu. Berani melawan? Hari ini kuajar kau pelajaran. Apa? Mau coba juga? Jangan sama sekali. ampuni saya. Saya akan tanda tangan kontrak, sungguh. Tunggu sebentar. Bukannya katanya, harus habiskan botol ini sebelum tanda tangan? Mau tarik ucapanmu? Aku minum. Aku minum. Baiklah kalau begitu. Tanda tangani sekarang. Take. Aku yang tanda tangani. Oh. Kau bikin aku kaget. Silama, Kau dapat kontrak White Group. Dangan Muda, Banyak perusahaan GAT kerjasama dengan White Group. CC, Kamu benar-benar luar biasa. Pasti jago minum ya? Ah, biasa saja. Legit pula, siapa bilang urusan bisnis harus pakai minuman? Apa yang harus kulakukan? Catania Winnie Setain, Urus kontrak dengan White Group. Tapi GAT sekarang Nyonya Wood yang dapat. Langsung jadi pusat perhatian. Dia pasti kesal banget. Cici Hall, kita belum selesai. Kamu siapa? Tak perlu tahu siapa aku. Yang perlu kau tahu, aku sepertimu, sama-sama ingin menghancurkan Cici Hall selamanya. Dia sekarang, Istri Tian, Wood, sangat sulit dihadapi. Lalu tahukah kamu mengapa dia menjadi Ni, Wood, Perempuan bodoh itu. sepertinya tidak akan menipu TN Wood? Mungkinkah Ya, dia hamil? Pantazon, TN Wood ingin dia menggantikanku dan memperlakukannya seperti harta. Intinya sekarang adalah bukan tentang apa yang dia punya, tapi apa yang bisa kita hilangkan darinya. Helanken, Maksudmu? Ya, buat dia keguguran. Dengan begini, dia tak akan punya. Anak TN Wood, Lalu TN Wood tak akan peduli lagi padanya. Jadi, apa yang harus kulakukan? Ini obat pencuci perut. Semua bergantung pada ini.
Ni. Wood. Ini kopi ibu. Aku tidak pesan kopi. Oh maaf, aku masih beradaptasi. Kukira ini pilihan. Tidak apa. Silakan diminum selagi hangat. Aku tidak akan minum. Camus. Nionia. Apakah Anda tidak menghargai saya karena merasa berhasil mengamankan kontrak besar dengan White Group membuat Anda lebih hebat? Baiklah, aku akan minum. Aduh, apa ini? Pahit sekali. Kopi ini aslinya dari luar negeri. Orang kelas atas pasti minum ini. Kalian minum ini saat kerja? Rasanya aneh. Pantasan kalian selalu terlihat murung. Kalau rasa terlalu pahit, aku ambilkan sirup. Sisiol. Aku tunggu sampai kalian selesai minum kopinya. Bu, sekarang sudah pasti lebih manis dari madu. Silakan dimik. Nggak mungkin, aku tetap nggak bisa minum. Sekarang ada masalah apa lagi? Terlalu panas bisa melepuh mulutku. Jadi mau gimana? Aku tunggu dulu, sampai agak dingin. Baiklah. Pastikan diminum ya. Nanti dianggap nggak sopan. Kalian bisa lanjut kerja sekarang. Aku benar-benar nggak mau minum ini, tapi nggak bisa dibuat. Nanti niat baiknya jadi sia-sia. Harus cari akal. Beginilah, tidak akan terbuang sia-sia. Sayang. Aku tadinya lihat Cici minum kopi itu, tapi aku ketiduran. Sepertinya dia sudah meminumnya. Misi berhasil. Tunggu Camudiar dan keguguran. Aneh. Apa aku belum habiskan kopi kemarin? Kopi kali ini lumayan manis. Cukup enak. Ya ampun. Kamu baik-baik saja? Cici Hall benar-benar jahat. Dia benar-benar menipuku. Dia bisa menipu kita sejak lama. Kalau memang sehebat itu, dia cuma beruntung saja. Aku sudah bolak-balik ke kamar mandi lebih dari 10 kali. Aku hampir kolaps. Aku harus balas dendam. Dia bisa bersembunyi sekarang, tapi tidak selamanya. Kita punya banyak cara untuk menghadapi. Camus tidak apa-apa di sana. Aku qui habisant tisu toilette. Wanginya enak banget. Kamu pulang. Hari ini aku masak semua makanan favoritmu. Ini hadiah karena kau berhasil deal dengan grup White. Ayo dong.
Kalau begitu, akan kuhabis semuanya hari ini. Silakan makan. Sekarang aku hamil. Aku tidak nafsu makan ini. Ada apa? Bukannya ini makanan favoritmu? Coba cicipi. Ayolah. Paha ayam bakar. Cici, kamu baik-baik saja? Aku antar kamu ke rumah sakit sekarang yuk. Nggak perlu. Seriusan? Ayah, aku nggak apa-apa. Nggak apa-apa? Tadi kamu muntah. Aku cuma kebanyakan makan. Oke kalau begitu. Sayang banget semua makanan di meja tadi. Aku belum makan seharian. Lapar banget nih. Ada maling di rumah? Siapa itu? Aduh, Aduh, sakit. aku sedang pelen-pelen. Tapi tadi pukulannya keras banget. Kamu tiba-tiba muncul di belakangku. Itu pembelaan. Langsung ke intinya. Kenapa tengah malam ngobrak-ngabrik kulkas? Hati-hati, sakit. Aku kebanyakan makan. Jadi cari yang asam buat bantu pencernaan. Emang beneran? Ayah. TAPICI. Hah? Kurasa akhir-akhir ini. Kamu agak berbeda. Beda gimana? Nggak bisa jelasin detailnya. Kamu nggak sesantai dulu lagi. Memang perubahan ini bagus. Tapi kok aku masih merasa kamu sembunyiin sesuatu? Aku ngantuk, tidur dulu. Selamat tidur. Aku belum boleh kasih tahu tentang bayinya. Kalau nggak, dia pasti nggak mau izin aku kerja. Kalau gitu, gimana mau jadi contoh buat bayiku? Ai, Winnie, kenapa gaji kita dipotong 30% bulan ini? Aku juga heran, bulan ini kita tiap hari. Lambur tapi maladie pot. Gajimu bukan urusanku. Itu keputusan atasan. Nyonya Wudyang. Menandatangani pemotongan ini. Dazar Apayang Diapake, Catania Kerja Lambur. Kalian cuma karena efisiensi kerja rendah. Makanya, gaji dipotong. Dia keterlaluan. Cuma karena dia Nyonya Wood bisa semena-mena, Winnie. kamu harus bela kita. Sisiol. Ces carences mua auront dissini. Mulai membencimu. Aku penasaran bertahan kerja di sini. Selamat pagi. Ada APA Dengan Mereka? Sejak kamu datang, semangat kerja pada turun. Aku juga merasa aneh. Oh, ternyata begitu. Nyonya Wood. Bukan bermaksud kasar, sebelum kamu datang. Semua semanga Kerja Tangi. Tapi sejak kamu ada, kerja bareng kamu malah bikin semangat pada turun. Aku ada ide. Idapa. Kara Minai Mangidi Mereka. Selamat tinggal, Wood. Da. Terima kasih banyak, Bu Wood. Anda pemimpin hebat. Selamat bersenang-senang. Selamat bersenang-senang. Sampai jumpa. Nikmati waktu Anda. Cara hebatmu itu. Tu m'as membri semua orang. Cuti berbayar sebulan? Guruku pernah bilang, kerja dan istirahat harus seimbang.
Alasan mereka, kurang semangat kerja, karena jam kerja yang terlalu panjang. Mereka perlu istirahat. Lalu bagaimana dengan pekerjaan yang tertunda? Bon, Tidak takut dimarahi T.N. Wood? Bukankah ada kamu di sini? Aku? HEI. Mau kemana? Aku mau ikut istirahat juga. Camus. Aku kesal sekali. Winnie Green benar-benar tidak kompeten. Dia masih tak bisa menangani Cici Hall. Sepetinya. Aku harus mengurusnya sendiri. Gadis baikku. Guru, tunggu sebentar. Kamu sedang hamil sekarang. Berhentilah bersikap Impulsif. ya ampun. Mengerti, Guru. Ini dia, Ini apa? ramuan ilahi. Aku tak percaya pria tua itu benar-benar memberikan ramuan ilahi padanya. Hahaha. Anggap ramuan ilahi ini sebagai hadiah perayaan untukmu dan bayi dalam kandunganmu. Terima kasih, Guru. Aku selalu menepati janji. Mulai sekarang, fokus saja pada kehamilan apapun yang terjadi. Jean-Gant. Kembali ke gunung itu. Mengerti? Ya, aku mengerti, Guru. Tapi ada satu hal yang benar katamu. Apa itu? Setelah berhubungan dengan pria dan hamil, kekuatanku memang meningkat drastis. Alasan meningkatkan kekuatan itu hanya akal-akalan agar dia turun dari gunung. Karena dia percaya, aku harus ikut permainannya. Haha, aku takkan Tahukah kau mengapa kemampuanmu meningkat drastis? Kenapa? Hahaha. Karena kamu akan segera menjadi seorang ibu. Seperti kata pepatah, keibuan memberi kekuatan. Mengerti? Oh, begitu. Sudah sore. Aku akan kembali ke gunung. Baik, selamat jalan, Guru. Selamat tinggal. Sekarang gurunya pergi. Akhirnya ada kesempatan. Sisi. Kamu hamil, kenapa masih keluyuran? Sudah selesai? Nek, aku mau pulang sekarang. Halo, Nona cantik. Cici, ini, Oh, Nek, ini guruku. Cici sering cerita tentangmu. Terima kasih sudah membimbing, menantu perempuanku. Kalau sudah kenal dekat, baru tahu sifatnya yang merepotkan. Itu memang karakternya. Dia sebenarnya punya sifat pintar dan penurut. Aku hanya membimbing sedikit. Terlalu merendah. Oh ya, ngomong-ngomong, bukannya mau kembali ke gunung? Kalau begitu, tak kutahan. Tidak. Masih pagi, dia suka bercanda. Bagaimana kalau kita Cari kedai teh, kita bisa minum teh sambil mengobrol. Aku juga bisa berbagi tips kesehatan. Jadi kalau kau tak terburu-buru, itu akan sempurna. Nenek, guruku ahli dalam, mengajarkan tips kesehatan. Jika kau juga hamil, itu akan tingkatkan energi dalam, bagus untuk kesehatan umur panjang. Dia memang suka bercanda. Abaikan saja dia. Ayo pergi. lanjutkan? Halo. Sisi. Setelah istirahat ini, semua semangat. Tentu. Sepertinya aku pilih orang yang tepat. Aku coba jadi panutan yang baik. Panutan untuk siapa? Bukan apa-apa. Tunggu aku jemput. Nanti malam, kita makan enak. Makan yang itu lagi? Tidak. Kali ini, aku siapkan khusus. Makanan manis, asam. Kau pasti suka. Baiklah, terima kasih, sayang. Ini Divine Elixir. Cici bilang, hanya saat dia hamil, gurunya akan berikan lagi. Mungkin, dia hamil? Angkat teleport. Hello, Sisi, kau hamil? Oh,
Tuanwood. Kau akhirnya sadar, istrimu hamil? June Smith? Apa yang kau lakukan pada Cici? Jangan khawatir, Tuan Wood. Jika ingin menyelamatkan istri dan bayi yang dikandungnya, sekarang juga bawa ramuan ilahi padaku. June Smith. June Smith. June Smith, di mana Cici? Kubawa Baronia, quand? Ramuan ilahi yang kau minta. Kau benar-benar rela Mengorbankan ramuan ilahi. untuk Cici Hall? Jangan lupa. Tanpa ramuan ilahi, kau akan kembali menjadi buta. Selamat Cici bersamaku. Aku tak takut apapun. Baik. Karena kau sangat menyayanginya, tanda tangani ini. Apa ini? Ini adalah Perjanjian pengalihan untuk grup Wood and You. June Smith. Bukankah ini agak berlebihan? Bukankah kau sangat mencintai? Sisiol, Maka aku ingin lihat apakah kau rela mengorbankan warisan keluarga. Grup Woodmu. Sudah kuduga perasaanmu padanya. Tax estimo itu. Baiklah. Aku akan tanda tangani. Apa dia benar-benar layak kau korbankan? Grup Wood ini bernilai miliaran. Tanpanya. Di kota G, kau hanya akan jadi orang biasa saja. Apa salahnya jadi orang biasa? Kau memang tak mengerti. Betapa pentingnya dia bagiku. Baik. Aku kalah. Kau kalah. Sisi. Kau baik-baik saja? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kau bukan lawang kesekarang, dan tak akan pernah di masa depan. Lepaskan aku, Cici, hari ini, aku harus menyelesaikan ini denganmu. Kenapa kau terus menggangguku? Karena kau tak pantas bahagia. Kokira Iwood. Benar-benar ingin bersamamu, dia hanya ingin mendapat ramuan ilahi. Baik, mari kita bertaruh. Jika dia hanya mengejar ramuan ilahi, aku akan pergi dengan anak. Tapi jika tidak, jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Baik. Aku tak pernah menyangka kau benar-benar rela melepas ramuan ilahi dan grup Wood demi aku. Tak ada yang lebih penting daripada dirimu, Sungguh. Bagaimana dengannya? Kalian berdua yang terpenting dalam hidupku. Ah, Emily, membaca garis tanganmu menunjukkan keberkahan. Kau akan beruntung dalam cinta. Aku hampir 70 tahun. Cinta macam apa yang bisa kudapat? Hei, meski umurmu 70. Oh, kau sudah kembali. Nenek, Master? Kenapa belum kembali ke gunung? Sisi. Aku. Aku dan Nona ini cocok sekali. Jadi rencananya aku akan tinggal di sini sebentar. Nenek. Master. Kenapa kalian berdua berpakaian serupa begini? Bagaimana menjelaskan padanya soal baju couple yang matching ini? Kebetulan. sudah, jangan banyak tanya. Ini bukan kebetulan. Ini sudah direncanakan. Master Nia bilang, ini bisa mendatangkan hoki. Jadi kami coba saja. Benar sekali. Berpakaian seperti ini bisa meningkatkan keharmonisan keluarga, juga mempererat ikatan antar saudara. Oh. Benarkah? Ayah. Master dan nenekmu
melakukan ini untuk memohon berkah untuk calon bayi kita. You can pick it up. Benar kan? Terima kasih, Guru. Terima kasih, Nenek. Ngomong-ngomong, aku ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Eve, katakanlah, aku mendengarkan. Aku berencana memberikan separuh saham di Wood Group ke Cici sebagai bentuk apresiasi atas semua yang telah dilakukannya dan juga untuk jaminan masa depan anak kami yang belum lahir. Kamu sudah dewasa dan tahu menghargai keluarga. Aku dukung keputusanmu. Eve, berapa nilai separuh saham itu? Lebih dari 20 miliar. 20 miliar? Juta puluh juta, ratus juta. Jadi apakah itu jumlah yang besar? Ya, sangat besar. Tapi seberapapun jumlahnya, kamu tetap lebih penting. Apakah artinya, aku bisa tetap bekerja saat hamil, tanpa dipecat? Bodoh. Siapa berani memecat wanita milik? Akhirnya aku bisa menjadi panutan untuk bayiku. Oh ya, aku ada ide lain. Katakan. Aku ingin menggunakan saham itu di gunung kita. Gunung kita sangat indah, pasti akan menarik banyak turis. Benar. Gunung itu memang tempat yang bagus untuk pengembangan wisata. Aku bisa membuka cabang Wood Group di sana. Sisi, kamu punya naluri yang tepat. Nanti akan kuserahkan cabang itu untuk kamu kelola. Kedengarannya bagus. Lalu aku bisa sering berkunjung ke guru, senior dan junior. Aku tidak setuju. Kenapa Anda menentangnya? Ya, apa yang Anda tentang? Sisi. Niatmu baik, tapi praktik dan bisnis, pada akhirnya dua hal berbeda. Gunung ini tempat yang tenang, tak cocok untuk banyak aktivitas bisnis. Mungkin aku terlalu menyederhanakan. Kalau kau kembali ke gunung, pasti hidup kita akan tenang lagi. Baiklah, Cici, aku masih berpikir, idemu itu sangat visioner, tapi kita bisa ubah pendekatannya. Misalnya, kita bisa buat yayasan amal atau lembaga pendidikan di sekitar sini. Dengan begitu kita bantu masyarakat setempat, tanpa mengganggu ketenangan di sana. Tepat, cara ini memenuhi Kangenamio, tanpa mengganggu ketenangan gunung. Terima kasih, yes. Kamu pasti lapar. Aku akan buatkan makanan. Cici mau makan apa? Aku akan masakan. Nek, aku ingin yang manis dan asam. Baik-baik, nanti nenek siapkan. Ayo, mari bersulang untuk keluarga dan masa depan Wood Group. Perselang. Perselang. Senang bisa bersama kalian. Aku juga. Dengan kehadiran kalian, aku termotivasi untuk maju. 8 bulan kemudian. Sayang, jadi anak baik hari ini ya. Ayah harus pergi untuk bekerja sebentar lagi. Jangan khawatir, Cici, ayah akan pulang secepat mungkin. Santai saja. Hati-hati, ini panas. Ada apa? Aku sudah makan makanan tawar. Setiap hari aku kangen paha goreng. Jadi baik ya, setelah melahirkan bayi kita, kamu bisa menikmati makanan lezat itu lagi. Seharusnya bayi ini sudah lahir. Aku sudah lama ingin makan itu. Hal Alan, ada apa hal? Pak Wood, ada kabar baik. Grup Wood kita akhirnya berhasil mendapatkan investasi besar. Kita akan segera go public. Ada rapat darurat malam ini. Kehadiran Bapak diperlukan.
Baik, mengerti. Akan saya siapkan. Sisi, Ya, perusahaan kita akan go public. benarkah? Aha. Apa yang terjadi? Sisi, Kayaknya bayi mau lahir. Ibu mengalami perdarahan parah. Segera beritahu bank darah untuk siapkan donor. Sayang, perutku sakit sekat. jangan takut, Cici. Bayinya aktif bergerak di dalam. Kita sebentar lagi bisa melihat bayinya. Tidak apa-apa, Cici. Sisi, Keluarga tidak boleh masuk. pastikan keselamatan ibu dan bayi terjaga. Berapa pembayarannya? Sanggup saya bayar. Kami akan lakukan yang terbaik. Di mana keluarga pasien? Saya suaminya. Pasien mengalami perdarahan rahim berat. Risiko kematian sangat tinggi. Kecuali apa? Kecuali kami mengakhiri kehamilan. Mengakhiri kehamilan? Ya, kalau tidak, pasien akan kehilangan banyak darah. Apa tidak ada cara lain? Kita kehabisan waktu. Menyelamatkan ibu atau bayinya, segera putuskan. Bagaimana bisa sampai seperti ini? Selamatkan ibunya. Selamatkan ibunya, apapun yang terjadi. Baik. Sisi, Sisi, Persis seperti kata. Aku akhirnya bisa melewatinya. maaf. Kenapa minta maaf? Bayinya tidak bisa diselamatkan. Apa? Tolong jangan marah. Aku tahu, ini sulit diterima saat ini. Tapi keadaan tadi sangat mendesak. Aku harus menyelamatkan. Sayang. Dokter sudah memberitahuku. Jadi, kau tahu bayinya sudah tiada? Bayi itu masih hidup. Hijab. Tuan Wood, selamat. Nyonya Wood. Telah melahirkan seorang putri yang sehat. Bagaimana ini bisa terjadi? Baru saja, situasinya sangat kritis. Memang benar kritis. Tapi aku harus jadi panutan untuk bayi ini. Jadi kugunakan beberapa keterampilan. Keterampilan, Kuhabiskan lebih dari 20 tahun energiku untuk melindunginya. Nemen, APA. saat si kecil ini lahir, dia sangat rewel. Ini melelahkan, lebih dari latihanku. Yang penting kalian berdua selamat. Mulai sekarang, aku takkan biarkan kalian menderita lagi. Jika kau berani membuatnya menderita. Ya, pasti. Meski harus mempertaruhkan segalanya, akan kujaga kalian berdua. Baik. Ngomong-ngomong, apa kau punya nama bagus untuk bayi kita? Kuharap saat dia besar nanti, dia sebagus dan sebaik dirimu. Mari kita beri nama. Jane Wood. Jane Wood? Jane Wood. Nama yang indah. Nah, cepatlah besar. Bantu ayah lindungi ibu. Dan ayah juga. Kita bertiga. Hasty hijab bahagia. Akhirnya, kita bisa pergi makan. Makanan enak sekarang. TN dan Nyonya Wood. Selamat untuk kalian berdua. Bayi Anda sangat sehat. Kami baru saja melakukan pemeriksaan menyeluruh. Semua hasilnya normal. Bagus sekali. Terima kasih, dokter. Lihatlah dia. Semua ini sepadan. Oh, ngomong-ngomong. Bu Wood, meski kondisi kesehatan Anda baik, pastikan untuk memperhatikan perawatan diri Anda. Bagaimanapun, proses persalinan cukup melelahkan Anda. Saya yakin. Terima kasih, dokter. Kami permisi dulu. Tigerlah sekarang. Sisi. Waktunya makan malam. Aku buatkan sop ayam, favorite meal.
dia sudah tidur. Aku sudah memikirkannya, nanti saat anak kita sudah agak besar, kita bisa mendaftarkannya di TK terbaik. Sementara itu, aku juga menyiapkan pelatih pemulihan Pascamela Harkin Birth Certificate. Eve, terima kasih selalu memikirkanku dengan seksama. Tapi yang lebih penting, aku ingin kita menjadi keluarga yang harmonis. Penuh kebahagiaan. Kita pasti bisa. Tentu, kita pasti bisa. Apapun yang terjadi nanti, aku akan selalu menggenggam tanganmu dan menemanimu. Girl. Ada apa? Suara ini mengkengka. Girl? Sayang, ini guruku. Beliau yang mengajarku keterampilan ITU. Dengan begitu, aku bisa menghadirkanmu ke dunia ini. Allô, Guru. Ah, Halo, gadis yang sangat menggemaskan. Girl, si kecil ini cukup merepotkan. Mohon maafkan keributannya. Mengapa harus? Waktu kamu kecil, kamu bahkan lebih gaduh. Guru, bagaimana sosok ibu saat masih kecil? Ibumu. Sejak kecil sudah jujur. Selalu ingin tahu tentang dunia. Benar-benar pemberontak. Ibu. Apa artinya? Pemberontak? Bagaimana menjelaskannya? Artinya, pertahankan sikap jujur pada segala hal, dan jangan simpan niat buruk. Nanti kamu akan dapat banyak makanan lezat. Saat besar nanti, aku ingin seperti ibu, tak pernah ikuti aturan bak. Dasar bocah pintar. Di masa depan, pasti kau akan pelajari jiwa pemberontak ibumu.